Saatnya kita bangkit pasca Corona. هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sekarang mungkin mengalami keterpurukan, bagi para pengusaha yang mungkin mengalami drop omset, terus kemudian mungkin nggak ada omset, namun harus bayar beban operasional gitu ya. Contoh misalnya antum seorang pengusaha kuliner, omset nggak ada, tapi antum harus tetap bayar sewa sewa tempat, sewa ruko, sewa outlet dan macam-macamnya. Atau mungkin antum seorang pengusaha fashion misalnya, antum tetap harus bayar sewa toko, bayar karyawan, namun nggak ada orang yang beli baju dan macam-macamnya gitu ya. Atau mungkin antum seorang pekerja ya, yang mungkin kena PHK, terus kemudian kena apa lagi ya? Kena PHK, atau mungkin ditunda gajinya, atau mungkin ditunda THR-nya dan macam-macamnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bangkit pasca Corona. Jadi sekarang adalah era new normal ya, di mana orang-orang sudah mulai lagi untuk bangkit melawan atau apa ya? Bukan melawan sih. Jadi lebih kepada menerima kondisi atau mungkin tetap berjuang ketika masih ada corona gitu ya. Sehingga ekonomi kita masih tetap berjalan, ekonomi keluarga antum masih tetap berjalan, dan saat inilah adalah saat yang tepat untuk kita bangkit gitu. Kita nggak apa-apa ketika corona melanda kita kehilangan omset. Kita nggak masalah ketika kita corona melanda kita kehilangan customer. Kita juga nggak jadi masalah ketika corona melanda mungkin kita harus menjual aset-aset kita untuk menutupi fixed cost, untuk menutupi beban operasional, untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi saudara-saudara misal. Kita nggak masalah kehilangan harta, kita nggak masalah kehilangan benda-benda yang ada ya. Yang pasti kita tidak kehilangan iman dan kita tidak kehilangan ilmu, teman-teman ya. Ketika antum seorang pengusaha terus kemudian omset drop, terus kemudian harus membayar beban karyawan yang begitu banyak, harus membayar tetap beban operasional yang begitu banyak ya, sehingga antum harus menjual aset, terus kemudian antum harus menjual harta benda yang antum miliki, antum harus menjual barang-barang pribadi yang antum miliki untuk menutupi beban-beban operasional. Itu nggak jadi masalah, teman-teman ya. Ketika harta hilang, ketika benda hilang, ketika semuanya hilang, itu nggak jadi masalah. Yang penting iman nggak hilang dan ilmu nggak hilang. Kenapa? Karena ketika harta hilang, benda hilang, terus kemudian aset kita hilang semuanya, itu bisa dibeli lagi ya. Itu bisa dibeli lagi ketika nanti antum bangkit pasca corona ya. Ketika nanti pasca corona sudah sembuh, sudah new normal ya, sekarang kita sudah new normal, orderan sudah balik lagi, proyek sudah balik lagi, orang sudah beli baju lagi, orang sudah beli makan lagi, orang sudah belanja kulineran lagi dan macam-macamnya. Nah, inilah saat yang tepat untuk bangkit, saat yang tepat untuk membeli barang-barang lagi, saat yang tepat untuk antum menarik balik aset antum, saat yang tepat antum untuk membeli harta benda lagi. Karena ketika musibah atau corona melanda, asalkan iman dan ilmu tidak hilang ya, iman dan ilmu tidak hilang, kita masih bisa mengembalikan harta, kita masih bisa mengembalikan benda, kita masih bisa mengembalikan semua aset. Aset bisa dibeli, teman-teman, harta bisa dibeli ya, benda apapun bisa dibeli, namun iman sama ilmu ini yang susah untuk dibeli gitu. Jadi asalkan itu masih ada, tenang aja. Besok akan ada proyek lagi. Setelah corona akan ada proyek lagi. Setelah corona orang akan belanja baju lagi. Setelah corona orang akan mungkin ke mall lagi, terus kemudian beli makanan di outlet antum. Setelah corona orang akan bangun rumah lagi bagi kontraktor. Setelah corona orang akan beli rumah lagi bagi developer properti misalnya. Setelah corona insya Allah semua akan kembali
normal gitu. Jadi poin pentingnya adalah antum ketika corona drop, pasca corona adalah saat yang tepat untuk kita bangkit lagi, memulai lagi, terus mengumpulkan apa yang mungkin kemarin sudah hilang lagi. Yang penting ilmu dan iman tidak hilang. Jadi jangan sampai antum pusing, stres, jangan sampai antum kemudian loyo, jangan sampai antum kemudian terpuruk, jangan sampai antum kemudian putus asa, padahal antum masih punya ilmu, antum masih punya iman. Jadi tenang aja, semua ngalamin kok, semua ngalamin. Karyawan banyak yang dipecat, terus kemudian banyak pengusaha-pengusaha yang drop omsetnya, banyak pengusaha-pengusaha yang harus menjual barang-barang pribadinya untuk menutupi beban karyawan, banyak orang-orang yang harus menjual barang pribadinya untuk menghidupi keluarganya. Semua merasakan hal yang sama. Yang penting setelah corona kita bisa bangkit sama-sama. So, jangan lupa untuk tetap bangkit, tetap semangat. Dan ini era new normal, era dimana antum harus bareng-bareng bangkit, era dimana antum harus benar-benar yakin bahwa semua harta benda yang tadinya mungkin kita jual, itu bisa kita miliki lagi. Dan poin pentingnya, value yang antum harus pahami bahwa harta, benda, aset, cepat atau lambat, itu juga pasti akan hilang. Mungkin sekarang antum sudah kehilangan banyak dan mungkin ke depan antum bisa ngumpulin lagi. Tapi ketika nanti antum meninggal, rumah tidak akan dibawa, harta tidak akan dibawa, mobil bagus tidak akan dibawa, yang dibawa cuma harta yang antum infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan sampai antum ketika kehilangan harta kemudian stres, ketika punya harta banyak antum pakai untuk foya-foya tanpa antum berikan ke orang-orang yang membutuhkan, tanpa antum sedekahkan untuk di jalan Allah, tanpa antum gunakan untuk hal-hal kebaikan. Jadi yuk kita kumpulkan lagi harta, yuk kita kumpulkan lagi benda-benda, yuk kita kumpulkan aset-aset yang sebisa mungkin harta, benda, dan aset itu bisa bermanfaat buat kita nanti, baik itu di dunia atau di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.